Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kami sangat bersyukur secara pribadi. Walaupun ada begitu banyak pergumulan hidup yang kami lewati, sebagaimana apa yang kami berdoa, bahwa mengapa batuk saya belum pernah kunjung habis? Karena memang mendekati memasuki bulan Desember, sepertinya ada satu beban yang begitu menimpa dan membuat pikiran kami terus terpengaruh. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Tito, dari pikiran itu kadang membuat kita mengalami berbagai kelemahan. Tetapi Bapak Ibu, saya hanya mengharapkan dukungan doa dari Bapak Ibu jemaat yang ada. Mungkin kalau boleh saya bertanya, masihkah Bapak Ibu senang kami ada bersama-sama? Ada amin? Masih senang? Iya, puji Tuhan. Saya memang tetap dalam perjuangan. Kalau saya mau ceritakan beban apa, ya berdoa. Mudah-mudahan dalam perenungan ini bisa bocor dan Bapak Ibu bisa tahu beban apa yang kami suami istri hadapi. Sungguh kalau memang beban itu akan membuat kami supaya kuat. Haleluya. Karena kami menyadari apa yang kami menyampaikan, sebuah renungan bahwa sebuah gelas yang berisikan air hangat dan ditaruh gula sampai dia manis, berarti melewati goncangan. Amin. Saudara pernah melewati goncangan? Pernah melewati goncangan? Nah, kita percaya bahwa dengan goncangan-goncangan ini Tuhan akan mengangkat derajat kita sebagai anak-anak yang mulia di hadapan Tuhan. Orang yang berharga memang tidak gampang. Satu hal, kadang kita berdoa, Tuhan permuliakanlah kami. Kadang enak ngomong. Setelah kami telusuri bagaimana kata ini bisa menjadi bagian dalam hidup kita, ternyata memang berat dan pahit. Berat dan memang kita tidak bisa kuat. Kenapa? Kalau kita kembali mengenangkan bagaimana peristiwa Yesus sebagai anak Allah, selagi dia ada manusia 100% dan dia juga adalah Allah. Kapan dia dipermuliakan? Lewat salib. Ketika dia mati dan bangkit, baru saat itulah dia dipermuliakan oleh Bapa kita di surga. Bapak Ibu, perjalanan kita belum seberapa, tetapi mari kita mau renungkan janji firman Allah. Firman Allah singkat. Kami ambil di dalam Kitab Keluaran pasal 15. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 13. Satu ayat ini sangat menarik bagi kita sebagai orang percaya. Dia berkata begini. Sudah? Oke. Kita akan baca bersama-sama. Kita akan lihat dalam layar monitor. 2, 3 belum muncul. Haleluya. Apa saya akan baca aja? Ya, oke. Saya akan baca. Atau boleh Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Bukan nanti kita berdiri baru menghormati firman Tuhan, duduk pun juga kita menghormati firman Tuhan. Tetapi saat ini kita mau tegak di hadirat Tuhan sambil mendengarkan firman Tuhan.
Keluaran pasal 15 ayat yang ke-13 bunyinya begini. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Puji Tuhan, silakan duduk. Kekasih-kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat firman ini dari ayat pertama, lembaga Alkitab berikan judul Nyanyian Musa dan Israel. Kenapa lagu ini bisa dinyanyikan oleh seorang pemimpin dan jemaat-jemaat yang ada di Israel? Karena sesungguhnya mereka telah melihat sesuatu yang ajaib. Mereka telah melihat dan merasakan betapa baiknya Allah dalam kehidupan mereka. Terkadang kehidupan manusia seringkali bergejolak. Kalau kita pun mengerti bagaimana perjalanan orang Israel manakala mereka berada di Mesir, kira-kira berapa lama mereka ditawan, dijajah? Itu ada 434 tahun. Lama apa enggak? Lama, Bapak Ibu. Dan di sanalah bangsa ini berkembang biak. Dan begitu anak-anak Yakub ini ada diam di daerah Golsem, di daerah kepolisian Mesir. Mesir, Firaun dan rakyatnya tidak enak melihat. Dalam pemikiran dan dalam pembahasan kerajaan Mesir, nanti bangsa yang ada di tetangga kita ini akan berkembang pesat, akan berkembang banyak, dan mereka akan menguasai kita. Nah, itu ada dalam pemikiran Firaun dan semua tokoh-tokoh kepemerintahan pada zaman itu. Mereka mulai berbicara bagaimana caranya untuk kita bisa menghambat pertumbuhan mereka. Dan akhirnya raja mulai keluarkan berita atau titah supaya menghambat mereka. Pertama, mereka harus dirikan 2 kota pembekalan, yaitu Piton dan Ramses. Tandanya mereka harus dipaksakan untuk bekerja. Pekerjaan mereka adalah pekerjaan rodi, pekerjaan paksa. Di saat mereka bekerja, mereka tidak mendapat upah. Di saat mereka bekerja, mereka tidak diberi makan. Betapa siksanya. Kita bersyukur Indonesia dijajah oleh Portugal, Indonesia dijajah Belanda, dijajah Jepang. Indonesia masih menghasilkan hasil bumi, sehingga sekalipun jajahannya itu terlalu kejam dan bengis, tetapi sesungguhnya Belanda masih punya belas kasihan. Tujuan dari orang yang menjajah supaya mereka mendapatkan keuntungan. Nah, demikianlah bangsa Israel ada dalam jajahan Mesir, bahwa sekian lama mereka dijajah, sekian lama mereka mengalami penyiksaan di luar pri kemanusiaan, sementara bekerja dicambuk. Itu hal yang bengis terjadilah bagi bangsa. Tetapi dalam Keluaran pasal 3, meraunglah jemaat Israel ini dengan sebuah doa, dan akhirnya Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mendengar tangisan mereka. Dan apa yang terjadi pada ketika Musa telah lari dari kerajaan Mesir, dia lari kepada abangnya.
selama 40 hari, 40 tahun. Dan akhirnya di sana dia digodok. Dia digodok dalam pengembalaan. Tiba-tiba di belukar semak durinya ada nyala api. Dan di sana dia mendengar sebuah suara yang luar biasa. Dia tidak tahu suara dari mana, tetapi yang di depannya dia lihat ada api menyala. Begitu dia coba mendekat, dia mendekat, semakin suara itu nyaring. Tanggalkanlah kasutmu. Tanggalkanlah kasutmu. Karena di tempat itu adalah kudus. Hal yang luar biasa ini adalah satu panggilan Tuhan kepada Musa dengan satu tujuan, untuk membawa Israel. Makanya di sini kita lihat firman Allah sangat luar biasa. Perjalanan umat Israel, sekalipun mereka dituntun oleh tiang awan, dituntun oleh tiang api untuk membawa mereka sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Di sana ada susu dan air madu, di sana ada kelimpahan, di sana tidak ada jerih lelah, dan di sana tidak ada peperangan. Itu tujuan Tuhan kepada mereka, supaya mereka taat. Namun di balik itu, ketaatan dari bangsa ini mulai luntur. Mulai luntur. Mereka sudah merasakan pertolongan Tuhan, tetapi mereka lupa. Mereka mulai melupakan. Mereka mulai menganggap, wah ini jasad-jasad kami, ini karena kekuatan kami, ini bukan pertolongan Tuhan. Mereka mulai menganggap bahwa kekuatan mereka lah yang menjalani padang belantara, padang yang penuh dengan satu pergumulan. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perlu tahu, dalam Nehemia pasal yang ke-9 ayat 12, Alkitab dia berkata, dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Ini hal yang luar biasa. Ketika kita kembali mengevaluasi perjalanan hidup kita, Bapak Ibu, ada beberapa lama kita tidak ada kebebasan untuk beribadah. Terancam oleh karena siapa tahu COVID-19. Kita mau beribadah, ada yang monitor, ada yang melihat. Dan kalau mereka dapati, mereka lapor. Ini kok satu gereja tidak ikut aturan dan sebagainya. Sehingga ada satu gereja, ada kemungkinan sampai bulan ini belum dibuka. Masih ibadah online. Bapak Ibu, satu hal yang luar biasa. Baru dalam perjalanan beberapa tahun, ada banyak tangisan-tangisan yang sesungguhnya tidak dapat dihapuskan. Anak meninggal, suami meninggal, istri meninggal. Sebetulnya tidak sakit, tapi begitu jumpa dokter, dokter bilang kau positif. Mungkin Pak Tito positif ya. Haleluya. Tapi positif bagi dokter, dengan Tuhan dia tetap positif. Amin. Jadi di sini kita lihat bahwa perjalanan kita ada begitu banyak hambatan, ada begitu banyak yang menghalangi kita. Tetapi sesungguhnya ketika kita ambil sebuah ucapan syukur, bahwa betapa dahsyatnya Tuhan. Ada amin? Kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya percaya tahun kemarin, di tahun 2021 masih terngiang-ngiang,
Natal kita yang begitu luar biasa. Gereja mulai dimulaikan walaupun belum ada sinode. Haleluya. Kita buat Natal dengan tuntunan koordinator gembala yang kami sebut Bugem. Haleluya. Telah mengambil inisiatif. Supaya perjalanan dalam pelayanan Geraha Kurnia tidak asal-asalan, tapi perlu ada pemimpin. Dan akhirnya jalan sampai pada tanggal 24 Juli baru direstui baik Tuhan maupun organisasi. Di sini menjadi gereja GSJA. Saudara mau GSJA? Haleluya. Mau GSJA? Kalau saya mau tanya ke Pak, dia udah nak ngomong. Dia bilang sejak saya lahir orang tuanya sudah bawa. Luar biasa. Saya baru kemarin kenal Pak. Saudari, dulu saya pernah di Manado kerjasama dengan GSJA. Mereka pernah kasih pelayanan, tetapi belum terngiang bagi saya untuk mau diam di sana. Tetapi begitu doa, sekian bulan berdoa. Sekali berdoa di tempat ini, berdoa di rumah, tiba-tiba tidak diharapkan ada burung yang bawa ketemu. Padahal kita sudah jumpai gereja Pantekosta, gereja GBI, tetapi semuanya hanya mendapatkan satu kemenangan dari GSJA. Haleluya. Gereja sidang-sidang jemaat Allah. Amin. GSBA tidak ada di Alkitab. GBI pun tidak ada di Alkitab. Kalau saudara mau baca kisah rasul-rasul, di sana saudara akan jumpai sidang Allah, jemaat Allah. Haleluya. Berarti ini gereja sebetulnya sudah tua, firman-Nya sudah tertanam. Makanya Bapak Ibu, saya langsung komitmen apapun. Saya sudah puas ketika saya udah tidak tahu mau arah kemana tujuan. Dan saya kadang-kala berpikir, kami suami istri berjalan sendiri, anak-anak tidak tahu arah kemana. Tapi kami ambil keputusan. Saya sebagai kepala rumah tangga, kadang Tuhan berkata, mau kemanakan rumah tanggamu, mau kemanakan istri dan anak-anakmu. Tapi saya ambil inisiatif. Tuhan, ketika Tuhan menempati kami di gereja ini, saya komitmen apapun yang akan terjadi. Mungkin di sini bisa singkirkan saya, tetapi GSJA tetap. Amin. Sekali lagi, mungkin di sini akan geserkan saya, atau mau bagaimana, mau ganti atau bagaimana, so bosan atau bagaimana, tetapi GSJA tetap saya angkat pancinya. Karena itu sudah petunjuk Tuhan buat saya. Jadi di sini kita sudah mengalami bagaimana tuntunan Tuhan. Dengan kasih setiamu Tuhan, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Luar biasa. Musim berganti musim. Dari bulan Januari, Februari, Desember ini, tinggal berapa jam kita akan akhiri. Banyak orang bilang di depan gelap, tetapi saya selalu berdoa. Walaupun kadang dalam kelemahan tubuh, saya duduk, Tuhan, biar Tuhan mau tuntun jemaat gereja sidang jemaat Allah. Saya belum pakai Ebenezer, saya cuma pakai Geraha Kurnia, sekalian gembala, keluarga dan seluruh jemaat.
tuntun untuk melihat hari depan ini, hari yang kita akan lewati, hari yang sudah di depan kita. Tanggal 1 besok kita akan melewati hari yang cerah. Ada amin? Hari besok adalah hari yang terang. Amin. Hari esok hari terang, bukan gelap. Sekalipun ada yang memprediksi, bahkan dunia telah memprediksi, pakar-pakar ekonomi, dunia bukan cuma Indonesia, bahkan mungkin ada peramal-peramal dari orang bodoh berkata bahwa dunia memang gelap. Tetapi mari kita mau pegang perkataan Yesus, bahwa kita ada berjalan bersama Yesus di dalam terangnya yang luar biasa. Jadi di sini kita lihat bagaimana tuntunannya Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dia bilang begini, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman yang berat. Haleluya. Tuhan sudah bebaskan bangsa Israel, dan saya percaya Tuhan sudah bebaskan kita dari hukuman yang berat. Bapak Ibu, jangan kita berpikir bahwa balas sampar ini akan berhenti. Itu pun sudah digariskan lewat kebenaran firman Allah, bahwa dalam kitab Yeskel didukung dalam kitab Wahyu, bahwa hari-hari terakhir Tuhan akan melepaskan 4 perkara yang dahsyat untuk memusnahkan manusia, 1/4 penduduk dunia. Wah, haleluya. Saudara siap menyambut kedatangan Tuhan? Siap? Siap atau tunggu aja? Bapak Ibu, banyak orang yang berkata bahwa kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun tahu, hanya Bapa di surga. Tapi saya perlu beritahukan, ketika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan mengenai sejarah perjalanan hidup lewat ekskatologi, tentang rahasia akhir zaman, maka di sana kita akan terus mewaspadai. Orang bilang, itu wahyu sudah nggak usah, Pak Pendeta, nggak perlu lagi mau dibahas. Itu kok firman cuma bikin takut orang. Bukan, tetapi itu akan membuka wawasan kita supaya kita tahu bahwa kasih setia Tuhan selalu jatuh kepada orang yang selalu berharap kepada Dia. Makanya Bapak Ibu, marilah kita bergandengan tangan dalam menghadapi tuntunan Tuhan. Tuhan sudah bebaskan umat Israel dari hukuman berat. Dia sudah menebus mereka. Saya percaya oleh pengorbanan Yesus kita sudah ditebus, dan dalam perjalanan hidup kita Tuhan sudah tolong kita, sehingga ada satu pujian, bersamamu Bapa kita lewati semua persoalan. Amin. Saudara sudah rasakan lewat semua persoalan? Haleluya. Makanya Bapak Ibu, marilah kita harus kuat dan memiliki satu semangat yang baru. Ketika kita memiliki semangat, ada satu contoh yang saya perlu sampaikan untuk ingatkan kepada kita, bahwa kita memang adalah anak-anak Allah. Ada amin? Saudara sebagai anak-anak Allah? Amin. Haleluya. Tapi wajarlah bagi kita sebagai anak-anak Allah,
ketika kita menjumpai banyak pergumulan, banyak persoalan, bahkan seringkali dengan persoalan-persoalan ini kita jatuh. Jatuh dengan perkataan, jatuh dengan pikiran, jatuh dengan tindakan-tindakan kita. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu bangkit dan semangat. Men, kadangkala dalam pribadi dan rumah tangga kami tidak ada orang yang datang berkata, Pak semangat Pak, Pak Rudi semangat, Bu semangat. Gak ada. Malah yang saya dapati omelin yang membuat lebih sakit, dan sakit bukan ada di kantong tetapi ada di sini, ada di hati. Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ada korek gas. Iya. Kalau ada korek gas itu begitu dipencet langsung nyala kan? Tapi tiba-tiba korek itu jatuh ke air. Wah, diambil. Banyak orang suka bawa korek karena ada temannya. Tuh isap rokok atau ya buat lain-lain. Korek itu ada apinya. Begitu dia jatuh di air, mati. Dan sudah tidak bisa lagi. Begitu pencet, nggak akan nyala. Kalau Bapak Ibu mau coba praktek, silakan praktek. Nah, ini ada satu gambaran dalam kehidupan kita. Ketika semangat kita mulai hilang, kadangkala mau dorong pakai mesin besar pun nggak akan maju. Betul nggak? Bapak Ibu mengalami persoalan yang kadangkala membuat kita tawar hati, membuat kita kecut, membuat kita tidak berdaya. Mau didorong sebagaimana rupa pun tidak akan ada kebangkitan dalam hidup kita. Semangatnya udah pudar, semangatnya sudah mati. Tetapi perlu membutuhkan semangat dari orang lain. Itu korek gas itu ketika kita pencet tidak bisa jadi. Tetapi ada korek gas yang baru. Haleluya. Begitu kita pencet dia jadi. Dan coba kita pencet gasnya dari yang sudah kena air. Dekatkan, dia pasti jadi. Haleluya. Kita butuh partner untuk menyemangatkan kita. Ada amin? Ada amin? Bukan partner yang menyakiti kita, bukan partner yang menghindari kita, bukan partner yang membuat hati kita semakin lebih luntur, tetapi kita perlu semangat berjuang di tahun 2023. Saudara mau ada semangat dari orang lain? Bangkitkan semangat. Ibu Widiana, ibu-ibu, mari bangkit. Ibu-ibu, semua pemuda-pemudi, mari semangat. Semangat. Kita mau katakan tahun depan adalah tahun penyaringan. Anda akan lulus atau tidak, itu terletak di hidup Anda. Terletak di hidup Anda. Kalau kita kadangkala berfilsafat, sulit untuk pikiran masuk. Semua tidak akan masuk akal. Tetapi kalau kita merenungkan dalam hati yang murni, dalam sanubari yang paling jernih, kita akan temui bahwa sesungguhnya Allah sedang bekerja membuat kita selalu siap, tegak dalam menghadapi berbagai persoalan. Jadi ini Bapak Ibu, saya cuma berikan satu pandangan supaya kita bisa paham bagaimana Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan dalam hidup kita. Di dalam pengiringan kita sebagai orang Kristen, saya percaya baik istri maupun suami, anak-anak, bahkan pun cucu, semua saya mau katakan adalah seorang pemimpin
dalam hidup kita. Saudara mau jadi pemimpin? Jangankan dulu bicara tentang imam, jelas kadang-kadang istri, kamu kan imam, saya kan bukan. Jadi kita adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang punya wawasan yang jernih ke depan. Kita harus berorientasi kepada tujuan Tuhan. Amin. Saudara mau berorientasi kepada tujuan Tuhan? Apapun yang ada di depan, kita melihat Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi kalau kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, di dalam panggilan kita terus berorientasi pada tujuan manusia. Yang kita dapati adalah keegoisan, rasa arogan, muncul tuh sombong. Ternyata susah kok gayanya luar biasa. Tapi yang Tuhan mau, marilah kita berorientasi kepada tujuan Tuhan, supaya apapun yang ada di depan kita tidak anggap. Kita anggap dia sahabat, kita anggap dia saudara, kita anggap dia anak, kita anggap dia suami yang baik dan sebagainya. Karena ujung-ujung kalau kita berorientasi kepada tujuan manusia, sakit bu. Bukan sakit di kantong, tapi sakit di hati. Kenapa? Berorientasi pada tujuan manusia, ujung-ujungnya ada kedagingan, ada kepentingan diri. Kenapa lo suka marah-marah? Kenapa lo suka begini begitu? Karena orientasi pada tujuannya itu manusia. Tapi saya mau ajak, mari sambutlah tahun baru dengan orientasi tujuan Tuhan. Amin. Kalau kita terus berpandangan pada orientasi tujuan Tuhan, maka kekallah perjalanan kita. Bukan tidak ada kerikil-kerikil, pasti kita akan temui kerikil-kerikil, malapun yang lebih tajam. Tetapi satu kekuatan, bahwa perjanjian Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Karena Tuhan berjanji, ibadah ada pengandung janji sekarang dan yang akan datang. Sekarang apa? Tunjukkanlah Bapak Ibu. Minta ke Tuhan, jangan masa bodoh, jangan minta gembala, jangan minta siapa-siapa. Minta, Tuhan kami beribadah, mana janjimu? Tuhan janji apa Bapak Ibu? Tuhan janji ketika engkau beribadah kepadaku dengan sungguh-sungguh hati, maka roti makananmu, air minumanmu diberkati, dan segala penyakitnya dilalukan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengerti Tuhan. Kenapa sih kita nggak habis-habis? Kok bilang ikut Tuhan enak, bilang ikut Tuhan kok senang-senang, tapi Tuhan habis loh. Sampai ada satu anak Tuhan ngomong kepada saya, Pak, kenapa ya saya harus jadi begini? Ludes habis. Saya cuman bilang, tujuan kita adalah surga, bukan di sini bu. Saya cuman bilang begitu, tujuan kita adalah surga. Makanya dunia punya Tuhan habiskan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan habiskan semua, supaya tidak genaplah firman-Mu. Tidak genap firman. Di mana kekayaan, di mana harta, di situ hati. Kadang kita cenderung, sehingga dengan hal itulah membuat perbedaan